you ladies ready? Grab yourself a drink and let's sit down. Hello ladies, welcome back to my channel. Namaku Alexa. Di sini aku akan share how to do your self development through your body and mind, so you can be a queen that you are. So hari ini aku coba the new environment seperti yang bisa kalian lihat, biar kalian gak bosen. And today tidak begitu panas. Biasanya kalau aku duduk di sini siang-siang itu I'm always dripping with sweat, but today is quiet, cloudy, jadi it's nice. And I have a cold drink as well. Jadi kalian siapin minuman kalian, and then we going to talk about today how to boost your self confidence. So let's get into it. Self confidence atau percaya diri itu memang terkadang ada orang yang memang terlahir dengan confidence, seperti aku misalnya ya. Dari kecil aku memang orangnya, tapi susah juga dibilang karena dulu aku memang anaknya pendiam. Tapi biarpun pendiam itu aku bukan orang yang takut atau nggak pede saat misalnya harus maju ke depan kelas saat aku SD pun. Tapi anaknya memang pendiam, tapi aku nggak pernah ada masalah kalau sampai guruku bilang kamu maju ke depan sekarang untuk presentasi. I always had no problem with that. Cuman aku memang bukan tipe orang yang suka yap-yap kesana kesini. Aku dari dulu memang orangnya pendiam. Tapi sekarang aku tahu kalau aku memang lebih banyak bicara. Sometimes it does perlu seperti itu kalau kalian memang punya bisnis. Kalau kalian terlalu pemalu dan pendiam, you can miss a lot of opportunities. Jadi kalian bisa kehilangan banyak kesempatan karena kalian diem dan tidak banyak bertanya sama orang lain gitu loh. Because I learn kalau kalian bertanya dengan orang lain, kalian akan banyak belajar dari orang tersebut. Tapi memang untuk sorry, anginnya enak banget. Tapi memang kalau di Indonesia itu agak susah ya, karena kalian itu kayak agak takut, agak malu. Itu memang penyakit yang memang harus dihilangkan. Dan aku tahu mungkin itu bukan sesuatu hal yang mudah, tapi itu bisa dilatih. Jadi tips di bawah ini akan nge-boost confidence kalian, juga mood kalian. Tidak pakai lama. So without further ado, let's get into nomor 1. Baiklah, tahukah kalian sebenarnya apa sih yang menyebabkan kalian itu minder, nggak pede, atau lack of self-esteem? Yes, your own mind. Jadi itu cuma pikiran kalian aja sebenarnya yang bikin kalian memang nggak pede, bener nggak? Try to evaluate yourself. Jadi coba untuk introspeksi. Sebenarnya yang bikin kalian nggak pede itu cuma ada di sini. So tips nomor 1 is get out of your mind and get into your body, which is mean artinya keluar dari pikiran kalian dan mulai masuk ke badan kalian. Di sini aku maksud adalah doing exercise. Jadi berdasarkan penelitian, exercise itu mampu untuk mengurangi anxiety, boost your mood, also increase your comfort, dan juga menghasilkan hormon endorphin, yaitu hormon yang membuat kalian merasa lebih baik, kayak lebih segar dan lebih berstamina dan bersemangat. So this is why setiap kita selesai workout kita always feel better, bener nggak? So that is tips nomor 1, get out of your head, because there is nothing worse just going like this in your head, karena sebenarnya semua itu is just in your mind, and then you creating this thing in your own mind. You just have to get out of it and just do something, okay? Kemudian tips nomor 2, dan berdasarkan juga ada lagi satu hal, berdasarkan penelitian dari salah satu profesor yang ada di Harvard University, if you just actually do this, itu udah increase rasa confidence kalian. Just do this for 2 minutes misalnya. Memang bener sih, karena coba kalian deh, aku sering sih di gym aku berdiri and then sorry kepala aku nggak kelihatan. Jadi berdiri seperti ini 2 menit itu memang sudah increase rasa confidence kalian. If you don't believe me, kalian bisa coba sendiri. So that is salah satu tips. Jadi kalian bisa praktek itu sedikit-sedikit ya. Kemudian yang kedua adalah manfaatkan the power of sense. Sense itu bau, smell. Jadi kalian manfaatin itu, because you know, kalian tahu sendiri kan kalau kita mencium sesuatu yang baunya harum atau enak, is increase our mood right away. Mood kita langsung bagus kan? Bener nggak sih kalau seperti itu? Dan also menurut penelitian, orang yang memiliki bau harum itu memang jauh lebih attractive. So definitely having a perfume on is going to help you
to gain your self confidence or high self esteem. Jadi ini memang membantu banget karena kalian akan merasa lebih baik dari dalam diri kalian, because you just feel that you well put together. Well put together itu seperti kalian itu memang orangnya sudah tertata rapi gitu loh kalau kalian memang pakai parfum. Aku rasa kalian sudah tahu ini ya kan? Setiap kalian misalnya dandan pakai parfum mau keluar rumah, you already feel good about yourself. And tips untuk buat kalian yang memang mungkin biasanya ada yang nggak bisa beli parfum mahal, nggak apa-apa, karena aku tahu kalau parfum murah itu mungkin cuma tahan setengah atau 1 jam ya. Nggak apa-apa, berarti kalian memang perlu apply beberapa kali kan. Jadi tipsnya misalnya kalian punya parfum murah itu di rumah, kalian bawa botol kecil, itu bisa beli kayaknya kan botol kecil untuk parfum. Murah kan, botol yang murahan juga boleh kan, yang harga 5.000, 10.000, and then kalian taruh di tas kalian. Jadi setiap baunya hilang itu kalian langsung semprot lagi. That way the whole day you gonna smell good. So you don't have to have like expensive perfume. Kalau kalian memang cuma mampu beli parfum yang biasa aja dan yang nggak tahan lama, masih ada trik untuk itu. Jadi number 2 is always smell nice. Oke, kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 untuk nge-boost confidence kalian, kalian mungkin tidak akan berpikir tentang ini, yaitu act of kindness. Jadi berbuat baik kepada orang lain, mencoba untuk membantu orang lain, jadi buat orang lain happy. Jadi membuat orang lain happy di sini yang aku maksud bukan a pleaser, bukan orang yang selalu membuat orang lain senang terus kalian diinjek-injek. No, that's not what I mean. Jadi membuat orang lain itu happy di sini kayak membantu orang lain. Of kindness itu misalnya kalian ngasih sesuatu sama orang yang mungkin tidak mampu gitu ya, atau mungkin orang di jalan yang nggak punya, yang lagi mengemis seperti itu, kalian mungkin bisa beliin nasi, nggak harus orang di jalan, mungkin tetangga kalian yang tidak mampu. Itu akan kalian pasti sudah tahu rasanya ya kan, kalau kalian pernah memberi sesuatu kepada orang lain dan itu akan membuat mereka bahagia, itu rasanya memang nggak bisa dijelasin. Kita memang rasanya dari dalam itu memang bahagia sekali, dan rasa itu akan nge-boost self esteem kalian. And aku rasa kalian sudah tahu apa yang aku maksud di sini. Jadi itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, be playful. Jadi be playful itu artinya kalian nggak terlalu serius taking this life. Jadi jangan terlalu dikit-dikit kalian baper, ada yang ngomong seperti ini kalian tersinggung. No, just be playful. Anggap hidup ini permainan gitu ya, it's a playground. So you just need to have fun and don't worry too much about things. Don't be scared to make a fool out of yourself. Jadi jangan takut untuk membuat diri kalian itu kayak nanti takut diketawain orang atau gimana gitu ya. Just be yourself and be authentic. Jadi do not take life too seriously, do not terlalu baperan, dikit-dikit kalian ngambek, dikit-dikit kalian tersinggung. No, just enjoy life. Kemudian next, oke, di sini yang next ini kalian pasti sudah tidak asing lagi. Aku sering ngomong soal afirmasi, yaitu self talk. So affirmation ini memang dia fungsinya untuk mencuci otak kita sendiri. Jadi affirmation is saying a lot of good things about yourself. So affirmation ini juga kalian bisa create your own affirmation, bikin sendiri, atau kalian bisa tinggal dengerin yang ada di YouTube aja gitu loh. Jadi seperti yang kalian tahu, otak kita itu kan akan percaya apa yang sering kita ngiyang-ngiyangkan sendiri di dalam sini. So that is your way to actually make your brain believe that you are good. So affirmation is very effective kalau kalian memang sering dengerin, okay? But like I said, it takes like minimum 21 sampai 30 hari untuk memprogram ulang otak kalian yang memang sudah memiliki program lama. Jadi untuk meninggalkan itu memang kalian harus numpuk dengan program baru. Jadi untuk numpuk itu perlu proses. Jadi that is why the more you listen to it, the more you saying affirmation, itu akan lebih efektif. So that is affirmation. Kemudian the next one, gratitude journal. Ini aku juga selalu ngomong gratitude journal. Jadi gratitude itu seperti rasa bersyukur, rasa terima kasih. Jadi kalian bisa bikin jurnal rasa terima kasih. So at the end of the day or sometimes setiap kalian bangun pagi. Kenapa sih setiap bangun pagi atau sebelum kalian tidur itu adalah waktu yang paling efektif? Karena brain kalian itu masih segar dan belum terkontaminasi apa-apa. Jadi makanya hindari yang namanya ngecek sosial media sebelum
tidur atau pas kalian langsung bangun tidur, karena di situ itu langsung masuk ke subconscious mind. That is why saat kalian baru pertama bangun tidur dan sebelum tidur, pastiin kalian masukin sesuatu yang positif yang bisa langsung diserap dengan otak kalian. Kembali ke gratitude journal. So this gratitude journal is sesuatu yang kalian memang syukuri. Jadi kalian tulis di situ setiap bangun pagi atau bahkan sebelum tidur. Kalau setiap bangun pagi sih, kalau aku biasanya I am grateful that I am healthy, I am grateful that I'm beautiful, I am grateful that I'm smart, I am grateful for this beautiful home. There are so many things. Terkadang kita itu nggak nyadar ya seberapa beruntungnya kita sampai kita menulis gratitude. Aku aja, karena kan gratitude itu minimalnya tulislah tiga hal yang kalian syukur dalam hidup ini gitu kan. Tapi pas saat aku nulis ternyata itu sampai 2 lembar lebih gitu loh, hal-hal yang aku syukurin. Wow, aku sampai yang wow, seperti thank you for my beautiful friends, thank you for my kind clients, all semua is so many of things that you can be grateful for. Jadi di gratitude journal ini, kalau sebelum kalian tidur sih biasanya sesuatu yang kalian achieve selama 1 hari itu ya. Jadi seperti misalnya nih, setelah kalian selesai pulang kerja dan segala macam, tulis di gratitude journal itu I am grateful that I have a great day today. I am grateful misalnya kalian ketemu sama orang baru dan orang barunya itu nice, atau mungkin kalian dikasih sesuatu biarpun itu sekecil apapun dengan orang lain, kalian ucapkan terima kasih. So gratitude, kenapa sih ini penting untuk menulis? Sometimes you don't have to write it down, it's okay. Tetapi ada energi sendiri saat kalian menulis, karena otak kita akan connect dengan apa yang kita tulis dan dia juga akan merekam. Dan jika itu terus dilakukan, dia akan merekam dan jadi program yang akan melekat di sini. So that's why you need to only see the good things. That's why aku nggak pernah nonton news atau berita, because they all just negative. So it's a no-no for me. And anyway, oke, sudah mulai panas di sini. Oh my god. So kemudian, if you want to feel confidence, kalian harus dress atau berpenampilan seperti versi kalian jika kalian confident. Mengerti maksudku di sini? Jadi kalian bayangin, misalnya versiku yang misalnya kalian sekarang kan nggak confident nih orangnya, tapi versi confidenceku itu aku akan berpenampilan seperti ini. Ngerti nggak? Jadi if you want to feel confidence, dress the way, the version of you as a confident person. Jadi jika kalian confidence, apa sih yang bakal aku lakuin kalau aku confidence? You dress well, you like to make cute makeup, that sort of thing, put this perfume on. Remember, all it's in your head. Like you probably think, oh my god, why I am like this, why I'm like this. No, semua itu hanya ada di pikiran kalian. Just do it, because everyone can do this. Yeah, it just takes training and practice. You can do it too. Kemudian yang berikutnya adalah dress and look cute. So dress and look cute is like dandan and look cute. So dandan and look cute, it doesn't take a lot. You don't have to put a lot of makeup. Jadi jangan terlalu pasang banyak makeup. Dress and look cute is definitely berdampak how other people perceive you and how you perceive yourself. Jadi kalau kalian dress cute, looking cute, smell good, itu juga berdampak dan mempengaruhi bagaimana orang lain melihat kalian dan juga bagaimana kalian melihat kalian sendiri. This is why do you always feel good after you getting out of salon rambut? Kenapa kalian selalu merasa kalian itu wow setelah kalian keluar dari salon rambut atau setelah kalian ngerjain kuku? Because you feel good inside about yourself. So you can do this. Oke, salon rambut, salon kuku itu salah satu hal. Putting makeup is the same, ya kan? So you will feel good instantly when you do this. So jadi remember, everything is in your mind. You can create your reality. Semua itu hanya ada di kepala kalian. Kalian bisa menciptakan realitas kalian sendiri. Jadi get out of your head and start living your life. So ladies, itu tips-tips tadi untuk nge-boost confidence kalian. So semoga tips itu bermanfaat buat kalian. And thank you so much sudah watching, and thank you so much sudah subscribe, dan thank you yang selalu pantengin channelku. Thank you for your support, I really appreciate it. And see you in the next video ladies.